oh kita umat sisa Tuhan. Tapi umat sisa yang bagaimana? Ya, umat sisa yang bagaimana? Yaitu umat-umat sisa yang melakukan teladan Yesus dalam kehidupan kita. Yang melakukan pekerjaan kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan kita, maka tindakan kasih kepada sesama itu akan mengalir dengan otomatis, dengan spontan ya. Jadi kalau kita belum masih memiliki motif-motif untuk apa ya, mau pencitraan diri, kalau kita mau menolong orang lain dan lain sebagainya hanya supaya kita diketahui dan lain sebagainya, mungkin pertanyaannya, adakah kita sudah mencintai Tuhan kita dengan sepenuh hati? Saya sudah pernah tampilkan statement ini minggu lalu ya, bahwa kesenjangan terbesar dalam hidup adalah antara mengetahui dan melakukan. Ya, kita mengetahui sesuatu tapi kita tidak apa? Kita tidak lakukan. Seperti apa ya? Ahli Taurat ini datang pada Yesus, dia tahu semuanya untuk mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, tapi Yesus kemudian katakan apa? Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dia bertanya untuk memiliki kehidupan kekal. Lalu dia jawab sendiri. Dia apa yang kau ketahui dari Alkitab? Lalu dia jawab. Dia jawab dari Alkitab. Lalu Yesus katakan apa? Perbuatlah. Ya, perbuatlah. Jadi inilah perbuatan. Kita seringkali banyak mengetahui doktrin. Kita mengetahui seluruh kebenaran. Bagus, Yesus katakan apa? Benar, itu betul. Itu betul. Bagus sekali kalau kita memiliki teologi. Bagus sekali kalau kita sudah mengetahui tentang Sabat, tentang ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, tetapi kemudian yang dapat kita lakukan apa? Apa yang dapat kita lakukan dari kebenaran-kebenaran yang kita miliki tersebut? Seringkali kita berpikir, yang penting saya sudah dibenarkan. Bagaimana kita dibenarkan? Oh, karena saya sudah menerima Yesus Kristus, karena saya sudah memiliki ajaran-ajaran Yesus Kristus, ya. Tetapi satu statement yang sering kita dengar, yang sering kita lihat, ya, bahwa apa yang kita lakukan itu bahkan dapat kita katakan apa ya? Apa yang kita lakukan itu adalah lebih penting daripada apa yang kita katakan atau apa yang kita yakini. Adakah kita melakukan? Jadi bukan hanya kita berkata, oh saya sudah umat pilihan Tuhan. Saya sudah the remnant church. Umat-umat pilihan, umat-umat sisa yang sudah diselamatkan. Betul, kita sudah diselamatkan. Betul, nama kita sudah ditulis dalam buku kehidupan. Betul. Ya, kita semua yang sudah menerima Yesus Kristus. Kita telah diselamatkan. Tapi kemudian apa yang harus dilakukan sebagai orang yang diselamatkan? Kita harus memiliki tindakan-tindakan kasih. Siapa kita dan apa tindakan kita tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Jadi pada saat murid-murid berpikir, waduh bagaimana nantinya kalau kita akan datang masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka bertanya, Tuhan, bila mana, kapan dan kapan dan apa itu tanda-tanda kedatangan dua kali. Matius 24 bicara tentang hal tersebut ya. Lalu penekanan Yesus bukan hanya tentang kapannya, apa yang akan terjadi ya pada saat mereka akan masuk dalam kerajaan surga sebagai anak-anak Tuhan, tetapi apa yang dapat kita lakukan. Dan kemudian inilah Yesus katakan dalam Matius 24 ayatnya 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Mereka seperti murid-murid Yesus pada saat itu. Kita seringkali yang menantikan kedatangan Yesus, teologi ataupun doktrin menjelang kedatangan Yesus itu apa? Wah, kita bangga sekali kalau kita bisa tahu semua semua tanda-tanda kedatangan Yesus, apa yang akan terjadi, ini yang terjadi, kemudian ini akan terjadi, ini akan terjadi. Kita tahu semua itu, eskatologi. Waduh, hebat sekali kalau kita sudah bisa membahas kasih seminar eskatologi dan lain sebagainya. Betul, itu bagus ya. Murid-murid juga ditanya tentang hal tersebut, lalu Yesus jawabkan ada mesias-mesias palsu yang timbul dan lain sebagainya. Betul. Tapi yang menjadi penekanan utama dari Yesus adalah kita harus berjaga-jaga. Wah, mungkin ada katakan, waduh puji Tuhan, Beta. Kalau cuma berjaga-jaga, ya memang saya juga berjaga-jaga. Saya berjaga-jaganya dengan mempelajari firman Tuhan saja. Berjaga-jaga untuk melihat tanda-tanda. Tapi hati-hati, saudara. Di dalam Alkitab, kata berjaga-jaga itu bukan secara kita hanya pasif aja, baca aja firman Tuhan, pelajari doktrin, ya, belajar pelajaran sekolah sahabat yang mungkin seperti kita lakukan saat ini, hanya belajar secara pasif. Kita dengan kata lain, berjaga-jaga itu seperti orang yang waspada, seakan-akan itu seakan-akan hanya pasif saja. Tapi di dalam Alkitab, pada saat Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga,
Kemudian apa yang Yesus lakukan? Matius 24 ini kemudian dia sambung dengan Matius 25 berbicara tentang apa? Satu apa? Ada tiga perumpamaan ya, walaupun yang ketiga itu seperti bukan perumpamaan yang betul-betul apa ya 100% seperti perumpamaan, tapi itu merupakan perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang anak darah. Dan dalam perumpamaan anak darah diminta juga untuk berjaga-jaga. Dalam arti apa? Kita berjaga-jaga dalam arti secara aktif kita memiliki kebijaksanaan dan persiapan atau pandangan ke depan yang harus kita lakukan. Mereka memiliki lampu, minyak bagi lampu mereka yang apa? Ekstranya mereka miliki. Jadi mereka memiliki kebijaksanaan. Mereka memiliki pandangan ke depan yang mereka lakukan dengan memiliki minyak simpanan. Kemudian diikuti dengan perumpamaan tentang talenta. Yaitu masing-masing ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Masing-masing hamba pada saat Tuhan itu pergi akan apa? Memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Sekali lagi, semuanya itu bicara tentang tindakan atau yang sesuatu yang kita lakukan. Bagaimana dengan seperti saya katakan tadi, yang ketiga ini bukan 100% tentang perumpamaan, tapi ada tentang domba dan kambing ya, tentang domba dan kambing. Pada saat Yesus datang di kedua kali, ada domba dan kambing. Jadi ya berbeda dengan perumpamaan 10 anak darah dan talenta. Jadi ini seperti ada gabungan antara yang nyata dan perumpamaan. Tapi inilah ya tentang domba dan kambing. Yaitu mana yang bagaimana? Yaitu tindakan mengasihi orang lain. Tindakan mengasihi orang lain yang harus dilakukan. Inilah yang ditanyakan oleh pelajaran sekolah sahabat kita ya. Kita mempelajari dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Kita akan pelajari ini dia. Jadi kita diminta bukan hanya memikirkan siapa kita. Oh, kita umat tebusan. Oh, kita umat sisa Tuhan. Tapi umat sisa yang bagaimana? Ya, umat sisa yang bagaimana? Yaitu umat-umat sisa yang melakukan teladan Yesus dalam kehidupan kita. Yang melakukan pekerjaan kasih. Nah, pekerjaan kasih kita sudah pelajari. Kita melakukan tindakan-tindakan kasih. Ini bukan supaya kita diselamatkan. Bukan. Kita ulang-ulangi terus. Kita tekankan lagi seterusnya ya. Jadi itu tindakan kasih kita. Pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan. Bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan. Terjadi setelah seseorang menerima kasih karunia. Yang dibenarkan melalui iman. Itulah sebabnya Yakobus katakan hal tersebut ya. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi bukan hanya karena iman toh. Tapi kalau kita sudah memiliki iman dalam menerima kasih karunia Kristus, maka kita juga dibenarkan pada saat kita menghidupkan iman tersebut dengan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan kita. Rasul Paulus sendiri, kita sudah pernah bahas ini ya, tentang pertentangan antara Rasul Paulus dan Yakobus, seakan-akan mereka bertentangan sehubungan dengan ini, tapi sesungguhnya tidak bertentangan ya. Rasul Paulus sendiri berbicara tentang iman yang bekerja. Ya, iman itu jangan hanya iman yang yang melempem, tapi harus menjadi iman yang bekerja. Ada pekerjaan yang dilakukan setelah kita diselamatkan. Itu pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan-pekerjaan. Itulah sebabnya dalam Matius 7 ayat 21, Yesus dalam satu perumpamaan juga berbicara tentang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang memikirkan, yang mempelajari kehendak Bapa, yang berteologi tentang kehendak Bapa, bukan. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan inilah sebabnya pelajaran kita mengajak kita di akhir tadi pertanyaannya, di akhir pelajaran, mengajak kita untuk mempelajari. Lihat kembali itu Matius 25 mulai ayat 31 ya. Kita sudah pernah pelajari, tapi nggak apa-apa kan kita ulangi kembali ya, dengan ada penekanan-penekanan yang akan kita berikan pada saat ini ya. Jadi Matius 25 ayat 1 ayat 32 berbicara tentang ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya. Tadinya dia datang sebagai hamba di kandang yang hina, tapi setelah dia datang di kali yang kedua, inilah dia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Bukan lagi sebagai hamba yang mati di kayu salib, tapi Yesus bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan dipisahkan seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi inilah ya. Apabila, ketika, bahasa Inggrisnya when, ketika itu mengacu pada satu situasi atau kondisi di masa depan yang diyakini kepastiannya.
apa yang akan terjadi pada saat Yesus datang di kali yang kedua? Dipisahkanlah apa? Domba dari apa? Dari kambing. Ya. Ada yang disebut sebagai domba dan kambing. Ya. Ada banyak persamaan antara domba dan kita sudah pernah bahas sedikit tentang hal ini. Ya. Ada persamaan banyak antara domba dan kambing. Seperti hampir sama mereka. Ya. Besarnya juga seringkali hampir sama. Dan seringkali mereka dibawa bersama-sama oleh para gembala. Kenapa? Karena mereka tidak ada masalah kalau saat mereka makan. Biasanya domba itu merumput, domba itu makan rumput, sedangkan kambing itu apa yang menjalar-menjalar itulah yang dimakan. Jadi makanan mereka itu berbeda. Jadi mereka nggak pernah berantem itu ya, nggak pernah berkelahi untuk rebut-rebutan makanan ya. Jadi itu ya. Dan bukan itu saja. Pada saat mereka pulang ke rumah itu ya, mereka itu dipisahkan. Jadi dipisahkan seperti tadi ya, pada saat Yesus datang, maka kambing dan domba itu akan dipisahkan. Kenapa? Memang para gembala pada malam hari atau pada saat mereka setelah pulang, malam hari itu akan dipisahkan. Kenapa? Karena domba itu dapat ditempatkan di tempat yang lebih dingin, sedangkan kambing-kambing harus ditempatkan di tempat yang lebih hangat. Domba karena banyak dulunya begitu ya, yang lebih tebal daripada kambing, maka domba itu lebih tahan dingin ya. Seperti di Ethiopia kami sering melihat bagaimana rupanya ini ada kandang domba, ini ada kandang kambing, dipisahkan. Kenapa? Karena kambing itu lebih dijaga supaya mereka itu jangan jangan terlalu kedinginan, tidak masalah seperti para domba dengan kata lain ya. Jadi makanannya berbeda, tempat mereka akan tidur pada malam hari juga berbeda ya. Tempat mereka juga akan berbeda. Jadi itulah ya. Jadi kita semua itu ada dalam satu padang yang sama. Seluruh umat manusia itu ada dalam satu padang yang bersamaan. Tapi kita berbeda. Yang satu tujuannya ke surga, yang satu tujuannya tetap berada dalam dalam api neraka ya, api neraka duniawi dengan kata lain ya. Jadi inilah laku. Jadi apa yang terjadi ya? Lalu semua bangsa, tadi kita sudah baca, mari kita baca kembali ayat 32. Sang gembala itu memisahkan domba dari apa? Dari kambing. Apa yang terjadi dengan domba? Dan ayat 33 dan 34. Dia akan menempatkan dombanya di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah apa? Sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, kepada para domba. Apa yang dia katakan? Mari, hai kamu yang diberkati. Jadi domba diberkati. Dan apa akibatnya? Yang diberkati menerima. Jadi, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, kenapa? Kenapa domba ini diberkati dan menerima kerajaan? Baca ayat berikutnya, ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi, kamu telah melakukan sesuatu. Ada tindakan yang yang kamu lakukan, ya. Kamu telah melakukan pekerjaan kasih. Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Wah, itulah. Dinyatakanlah kepada domba. Dan apa reaksi domba? Domba-domba langsung bilang, oh ya memang puji Tuhan, kami sudah tahu itu. Ya, kami sudah tahu, makanya kami mau masuk surga. Karena kami melakukan semua itu. Ya, apa itu yang dikatakan oleh para domba? Maka orang-orang benar itu, waduh, domba sekarang sudah menjadi orang benar ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah? Kapan itu? Kapan itu? Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah? Kapan itu Tuhan? Kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Jadi reaksi domba yang sekarang disebut sebagai orang benar adalah terkejut. Mereka terkejut. Ya, mereka terkejut. Lalu raja itu menjawab. Itu kita sudah baca sampai ayat 39. Dalam ayat 40, raja itu menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, bukan yang kamu hanya pikirkan. Aduh, kita pikirkan ya, aduh banyak orang ini menderita nih, nanti kita bantu lah ya. Bukan yang hanya kita pikirkan, tapi yang kita lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Oh ya, saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi domba ini atau orang-orang benar yang diberkati ini yang menerima kerajaan, ya karena mereka telah melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kambing yang di sebelah kirinya, yang ada di sebelah kirinya daripada sang raja?
Ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, yaitu si para kambing ya. Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Domba disebut orang-orang benar, kambing yang di sebelah kiri disebut sebagai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kambing dikutuk dan dienyahkan ke dalam api kekal. Kenapa? Kenapa mereka harus mati? Ya. Kenapa? Ini ayat 42-43 dijelaskan kenapanya. Ayat 42-43 katakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak. Ya, tadi kalau domba kamu buat, sekarang kamu tidak buat. Ya. Saat aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka itu juga akan menjawab dia. Oh, terkejut juga ya. Sama-sama seperti domba. Sama-sama pertanyaannya. Bila manakah? Kapan itu? Ya? Kok kami nggak tahu? Kami nggak tahu gitu ya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Kapan itu Tuhan? Ya, sama-sama terkejut, ya, sama-sama terkejut. Ayat 45-46 katakan, maka ia akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku, kata sang raja. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Inilah seperti kalau kita hubungkan dengan orang ahli Taurat yang bertanya kepada bagaimana cara yang mendapatkan hidup yang untuk memperoleh hidup yang kekal, mempertahankan hidup yang kekal. Adakah yang kamu melakukan? Mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah sebabnya orang benar ini masuklah ke dalam apa? Hidup yang kekal. Jadi faktor apa yang memisahkan kedua grup ini? Kita sudah baca tadi. Faktor yang memisahkan domba orang benar dan kambing yang dikutuk adalah ayat 40 tadi katakan, kamu lakukan. Kamu telah melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Sedangkan bagi kambing, orang yang tidak benar, yang dikutuk, dikatakan apa? Kamu tidak melakukan. Kamu tidak melakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan yang paling hina, di sini dikatakan. Yang paling hina itu adalah yang tidak dianggap penting. Kita sudah melihat, kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan berarti itu menunjuk kepada cinta diri. Kita harus egoisme kita dulu. Kita harus menjadi orang egoisme. Orang yang egoistik, baru kita mencintai orang lain. Bukan. Ini berbicara bagaimana kita sedang merawat, ya, sedang merawat, sedang menilai diri kita. Apa penilaian tentang diri kita? Itulah penilaian yang sama kepada orang lain. Orang lain itu dianggap bernilai, ya. Ya. Jadi itulah ya. Jadi yang tidak dianggap penting, yang bernilai inilah. Yang paling hina itu justru yang dianggap tidak bernilai oleh kita. Jadi ini bukan hanya bicara tentang orang yang lebih miskin. Kadang-kadang kita bicara tentang orang kaya sekalipun. Aduh, ini orang kaya ini memang nggak betul. Mereka itu orang kaya itu ya. Nggak perlu masuk dalam kerajaan surga. Nggak perlu kita jangkau mereka. Karena sombong tuh kekayaannya. Jadi kita benci mereka. Nggak boleh begitu ya. Mungkin mereka juga adalah orang-orang yang tersakiti. Orang-orang yang perlu untuk kita jangkau juga ya. Orang-orang yang tidak memiliki pakaian kebenaran, ya kita dapat tawarkan pakaian kebenaran Kristus. Jadi kita bukan hanya menjangkau pada saat bicara tentang yang hina ini, jangan kita langsung pikir, wah ini hanya orang-orang miskin aja, yang kaya-kaya yang ada di kota-kota besar, yang ada di New York, di Jakarta dan lain sebagainya. Udah nggak usah kita jangkau, mereka itu bukan hina kok. Jadi kita nggak usah jangkau. Ingat bahwa kata ini ya, yang paling hina itu adalah bicara dalam apa? Nilai mereka yang kita anggap lebih rendah dari kita. Entah karena mereka orang miskin atau orang kaya yang kita pikir udahlah masuk neraka aja mereka. Tidak, mereka harus sama nilainya dengan kita, yaitu apa? Orang-orang berdosa yang dapat diselamatkan ke dalam kerajaan surga. Jadi jangkau siapa saja ya. Jangkau siapa saja. Kenapa? Yang kita tidak anggap bernilai ini justru dianggap oleh Yesus sebagai saudara atau saudariku. Ya. Saudara atau saudariku. Ya, kalau kita lihat sang raja marah, kamu tidak buat kepada yang paling hina, saudaraku atau saudariku yang paling hina, kamu tidak buat.
Ya saya punya 2 adik perempuan. Kalau ada orang yang mengganggu adik-adik saya, ya, orang-orang yang mengganggu adik-adik saya, mungkin saya nggak senang begitu. Oh, kenapa nih adik-adik saya ini diperlakukan dengan semena-mena, mungkin seperti begitu ya. Dan demikian juga perasaan Yesus ya. Pada saat dia melihat saudara-saudaranya itu diperlakukan dengan tidak dinilai atau tidak bernilai, maka Yesus juga bisa dalam sebagai bahasa manusianya sakit hati dia ya. Dia sakit hati. Kenapa? Karena dia mencintai saudara dan saudarinya. Ya, itulah. Jadi pada saat kita memiliki orang yang menjangkau orang-orang yang lemah. Ya, bahasa Indonesia bagus sekali ya. Siapa menaruh, Amsal 19 ayat 17 katakan, siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah. Bahasa Inggrisnya poor, orang miskin, tapi boleh juga lemah. Artinya bisa aja orang kaya tapi lemah iman ya. Lemah iman dan lain sebagainya. Jadi siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, maka orang tersebut akan memiutangi Tuhan. Tuhan akan berhutang kepada Anda. Kalau Anda memiliki belas kasihan pada orang yang lemah, Tuhan itu berhutang pada Anda yang akan membalas perbuatan saudara dan saya itu. Jadi itulah, kita membantu semua umat manusia yang memiliki nilai yang sama dengan kita. Orang-orang berdosa, orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Mereka juga adalah orang berdosa yang harus menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita harus jangkau mereka, melayani mereka, memiliki belas kasihan kepada mereka. Jadi itulah ya, kita lihat kembali bahwa kedua kelompok tadi sama-sama terkejut. Ya, bila manakah? Dia dikatakan, bila manakah apa? Ini penting sekali ini kata terkejut ini ya, yang saya tambahkan di sini ya. Karena itulah pertanyaan mereka kan, bila manakah? Ya. Kenapa? Domba, orang-orang yang diberkati itu melakukan tindakan kasih itu secara otomatis. Tindakan kasih itu secara otomatis atau tidak sadar kalau mereka sedang melakukannya. Dengan kata lain, kasih itu keluar dari dalam hati. Rasa kasihan mereka. Melihat orang-orang yang jauh dari Tuhan. Melihat orang-orang yang membutuhkan secara finansial, membutuhkan secara spiritual. Ya, orang-orang yang kekurangan secara badani dan juga kekurangan secara rohani. Semua adalah saudara-saudari Tuhan yang harus kita jangkau. Dan pada saat kita melihat orang-orang tersebut, kita melakukannya secara otomatis, maka itulah yang membuat kita terkejut. Pada saat Yesus bertanya, kenapa kamu... Loh, itu kami terkejut, kenapa ya? Karena udah biasa kita buat, itu bukan sesuatu yang istimewa lagi, istilahnya ya. Dengan kata lain ya. Jadi itu karena memiliki kasih yang keluar dari dalam hati, yang spontan, yang bahkan sudah tidak lagi disadari, karena sudah terjadi secara natural, secara alamiah itu mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, melayani mereka kebutuhan finansial, kebutuhan badani, kebutuhan spiritual, kita penuhi, itu sudah secara spontan kita lakukan. Nggak harus disuruh-suruh, nggak harus dibuat program, nggak harus diumum-umumkan di Facebook, ini ada program nih untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nggak begitu lagi, saudara. Itu sudah secara otomatis kita melihat siapa saja, mari kita bantu mereka. Apa kebutuhan mereka? Apakah finansial? Apakah kebutuhan badani? Apakah kebutuhan rohani? Apa yang dapat kita buat supaya mereka dapat dekat juga kepada Tuhan? Itu secara otomatis. Dari hati. Hati yang sudah menerima kasih Kristus. Hati yang sudah menerima pengampunan atas dosa-dosa kita sendiri. Hati yang sudah menerima kasih karunia itu akan menyalurkan secara otomatis kepada orang lain. Bagaimana dengan kambing? Bagaimana dengan kambing atau orang-orang yang dikutuk? Ya, mereka tidak melakukan karena mungkin mereka bilang, kapan itu Tuhan kami lakukan? Mereka tidak melakukan programnya karena tidak diinformasikan, tidak diberitahukan, ya. Dan tindakan-tindakan mereka itu bukan otomatis, melainkan hanya melalui program-program yang dilakukan bukan dari hati, tapi berdasarkan pengumuman pendeta, pengumuman jemaat, pengumuman atau supaya kita dilihat, ada pencitraan diri dan lain sebagainya. Kalau orang-orang lihat, mari saya bantulah ini orang-orang yang membutuhkan ini secara fisik, secara badan dan lain sebagainya. Jadi itu kembali kalau kita lihat motif pertanyaan, ya, motif yang terjadi, ya, keterkejutan mereka, kedua kelompok ini, karena mereka memiliki motif-motif yang apa? Yang berbeda. Yang berbeda. Mungkin orang domba-domba, bukan lagi mungkin. Domba-domba ini motifnya, loh, Tuhan sudah memberikan berkat kepada saya. Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada saya. Kenapa saya tidak bagikan? Kenapa tidak saya juga salurkan kepada orang lain? Tapi mungkin motif pada kambing ini, kalau nggak ada yang lihat, ya buat apa saya bantu? Kalau nama saya diumumkan di depan, ya, ditonjolkan bahwa saya membantu, oke lah, baru saya buat. Jadi itu yang sering kali
dapat terjadi. Tapi kalau kita ingin supaya yang spontan ya, seperti statement ini katakan ya, kita dikatakan, walaupun ini mungkin bukan statement untuk hal yang rohani saja, tapi sini dikatakan kita adalah, we are. Keberadaan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang kali. Jadi keunggulan, satu apa? Excellency. Satu hal yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kita, satu keunggulan, bukanlah sebuah tindakan saja, satu tindakan, tetapi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang nggak perlu lagi diumum-umumkan, nggak perlu lagi disuruh-suruh, tetapi memang yang sudah keluar oleh sebab kita mencintai Tuhan kita. Itulah sebabnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu ya. Kalau kita mengasihi Tuhan kita, maka tindakan kasih kepada sesama itu akan mengalir dengan otomatis, dengan spontan ya. Jadi kalau kita masih memiliki motif-motif untuk apa ya, mau pencitraan diri, kalau kita mau menolong orang lain dan lain sebagainya, hanya supaya kita diketahui dan lain sebagainya, mungkin pertanyaannya, adakah kita sudah mencintai Tuhan kita dengan sepenuh hati? Adakah kita sudah mengasihi Tuhan kita, Allah kita, yang telah mati bagi kita dengan segenap jiwa dan raga kita? Mungkin belum. Ya. Itulah sebabnya kita harus apa? Harus datang terus. Minta pengampunan dosa-dosa kita. Datang kepada Tuhan kita. Supaya kita betul-betul merasakan kasih Tuhan tersebut kepada kita. Sekali lagi, kutipan yang pernah saya tampilkan dan saya akan tampilkan kembali dalam buku Desire of Ages, ya, halaman 641. Ellen White katakan apa? Bila kita mengasihi dunia, sebagaimana ia telah mengasihi dunia itu, mengasihi umat-umat manusia yang ada dalam dunia, maka bagi kita tugasnya itu dilaksanakan. Maka bagi kita, His mission is accomplished. Misi surga bagi kita itu apa? Kita mencintai umat-umat manusia yang dapat dibawa ke dalam kerajaan surga ya. Maka tugasnya itu dilaksanakan. His mission is accomplished. We are fitted for heaven. Kita cocok untuk surga. Kita pantas untuk masuk surga. Karena kita mempunyai surga di dalam hati kita. Marilah kita semua ya, memiliki surga dalam hati. Memiliki Yesus yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga dengan hati Yesus yang ada dalam hati kita akan mengasihi orang-orang yang disakiti. Orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya ini dapat menjadi perenungan. Bukan hanya satu hal dapat kita renungkan, tapi dapat menjadi satu hal yang dapat kita lakukan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, biarlah hatimu masuk ke dalam hati saya. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.